Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian masih semangat belajar? Tentunya masih semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan cahaya. Disimak dengan baik ya video berikut ini. Nah, bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, kalian bisa coba dilihat di sekeliling kalian pasti ada benda ya. Nah, coba kalian pukul. Nah, pasti akan mengeluarkan bunyi. Nah, benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Sekarang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Jadi, bunyi yang merambat itu memerlukan medium. Medium perambatan bunyi bisa berupa zat padat, cair, maupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Kemudian yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya suara petir di malam hari yang terdengar lebih keras daripada suara petir di siang hari. Hal ini karena udara di siang hari lebih panas daripada di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari lebih merenggang daripada malam hari, sehingga suara petir lebih keras di malam hari. Kemudian sifat-sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang yang permukaannya keras sehingga dapat terjadi gema maupun gaung. Diingat-ingat ya, pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang yang permukaannya keras sehingga dapat terjadi gema maupun gaung. Adapun ketika bunyi mengalami suatu penghalang yang permukaannya lunak, maka akan diserap. Misalnya karet, karpet, kertas, busa, spons, kapas, wol, dan kain. Bisa dipahami ya? Ketika bunyi mengenai suatu penghalang yang permukaannya lunak, maka akan diserap. Nah, jika tadi penghalang yang permukaannya keras sehingga dapat terjadi gema. Diingat-ingat ya, jadi kalau ada terjadi permukaan penghalangnya itu keras ya, penghalang yang permukaannya keras itu dapat terjadi gema maupun gaung. Nah, sedangkan jika lunak, penghalangnya itu lunak, permukaannya lunak, maka akan diserap. Misalnya karet tadi ya, karet, karpet, kertas, busa, spons, kapas, wol, dan kain. Bisa kalian bedakan. Jika penghalangnya itu keras, maka terjadi gema. Jika penghalangnya tadi lunak, maka bunyi tersebut akan diserap. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengukur kedalaman laut. Jadi, bunyi ini juga bisa mengukur kedalaman laut.
Untuk yang kedua, memperkuat bunyi asli. Yang ketiga, mendeteksi keretakan pada logam. Ya, mendeteksi keretakan pada logam. Jadi logam yang retak itu bisa dideteksi dengan bunyi. Nah, yang keempat yaitu USG atau ultrasonografi. Itu juga pemanfaatan dari bunyi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu cahaya. Tadi sudah belajar tentang bunyi. Sekarang kita ke cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang paling besar di tata surya adalah matahari. Jarak antara matahari dan bumi adalah 149,6 juta kilometer. Namun, cahaya matahari bisa sampai ke bumi, padahal ruang angkasa adalah ruang hampa. Hal ini membuktikan gelombang cahaya dapat merambat tanpa perlu medium. Medium itu apa? Perantara. Tanpa melalui perantara. Jadi bisa merambat ya. Cahaya itu dapat merambat tanpa memerlukan medium atau perantara. Contohnya tadi, matahari yang jaraknya sangat jauh dari bumi ya. Berapa tadi jaraknya? 149,6 juta kilometer. Nah, itu jauh ya. Nah, tapi panasnya bisa sampai ke bumi. Nah, itu menandakan bahwa cahaya tidak perlu tanpa medium, medium tidak perlu merambat tanpa medium ya, tanpa media. Sudah dibuktikan tadi bahwa gelombang cahaya dapat merambat tanpa perlu medium atau perantara ya. Nah, kemudian sekarang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, bisa kalian lihat ya contohnya. Itu ada gelas dikasih air, kemudian ada senter. Nah, jika senternya dinyalakan, kemudian diluruskan ke gelas. Jadi cahayanya akan merambat menembus benda bening. Jadi tembus benda beningnya, tembus. Bisa ya, langsung tembus ke belakangnya. Nah, kalian bisa mencoba cara ini ya untuk membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Di rumah kalian bisa lakukan, mudah ya, simple, sangat simple, sangat sederhana. Hanya gelas bening diisi air, kemudian senter. Insya Allah kalian semua sudah punya ya di rumah. Nah, bisa dilakukan percobaannya. Membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya itu salah satunya cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sifat yang kedua yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini bisa merambat lurus. Di contohnya matahari. Nah, ini dengan jendela rumah kalian bisa kalian ya lihat buka. Nah, itu biasanya ada cahaya yang masuk. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Atau di atap genteng kalian, nah itu ada lubang-lubang kecil ya di atapnya, itu nanti akan apa? Cahayanya akan masuk. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat-sifat cahaya yang selanjutnya yaitu yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini dalam percobaan ini, contohnya kalian bisa dilakukan gelas yang berisi air, gelas bening yang berisi air. Nah, kalian celupkan pensil kalian
ke dalamnya. Ya, gelas tadi yang bening, kaca, kalian isi air setengahnya, tidak sampai penuh full, ya. Setengahnya. Nah, kalian celupkan pensil kalian. Nah, itu akan apa? Seperti bengkok. Seperti pensil kalian itu seperti bengkok. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ya, pensil yang dicelupkan di gelas yang berisi air itu seperti bengkok. Kalau kalian lihat itu seperti bengkok. Nah, itu membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang keempat, sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini kalian bisa melakukan juga percobaan ini ya. Senter kalian pantulkan di cermin. Diingat-ingat ya, cermin. Bukan kaca yang jendela atau apa, cermin. Seperti spion motor, mobil ya. Nah, itu kalian center sini seperti itu. Kalian center, nah akan memantul, cahayanya itu akan memantul. Beda lagi kalau dengan kaca, seperti kaca yang bening jendela ya, itu merambat lurus. Nah, ya. Kalau ini cermin nanti bisa dipantulkan. Atau dibedakan dengan tadi, contohnya tadi apa? Gelas bening kaca diisi air kemudian di center. Nah, itu bisa menembus benda bening. Ya. Bisa dibedakan kalau ini menggunakan cermin. Spion motor ya atau mobil, atau cermin yang biasanya buat kalian berdandan ya, menata rambut. Pasti punya ya. Nah, kemudian sifat-sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, ini pembentukan apa? Biasanya pembentukan pelangi. Jadi, cahaya itu dapat diuraikan seperti pembentukan dalam terjadinya pelangi itu ya. Membentuk warna-warna itu cahaya yang diuraikan. Paham ya dengan sifat-sifat cahaya tadi? Dengan bunyi juga sudah paham ya? Sumber cahaya yang mengenai benda dapat menimbulkan bayangan benda. Nah, posisi sumber cahaya menentukan letak bayangan benda. Misalnya, matahari tampak di sebelah timur pada pagi hari. Ya, matahari tampak di sebelah timur pada pagi hari, maka bayangan benda akan terlihat di sebelah barat. Pagi sore hari, ya pada sore hari matahari tampak di sebelah barat, maka bayangan benda tampak di sebelah timur. Jadi kalian jika pagi hari saat berjemur ya olahraga, nah itu jam berapa? Jam 7 sebelum mulai pembelajaran, mulai sekolah kalian bisa olahraga dulu. Nah, kalian berdiri, nah nanti bayangan kalian kan waktu pagi itu posisi matahari itu ada di mana? Timur. Ya, timur, Pak. Timur, maka bayangan kalian akan terlihat di sebelah baratnya. Kemudian pada sore hari kalian bisa juga olahraga sebentar lagi ya. Olahraga lagi sebentar. Nah, kalian bisa berdiri, coba dilakukan. Berdiri pada sore hari. Ya, matahari kan tampak di sebelah barat. Nah, maka bayangan kalian tampak di sebelah timur. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika kalian kesulitan memahaminya, bisa diulang-ulang videonya. Atau bisa ditanyakan langsung ke Ustadz. Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan karena sudah menyimak dengan sangat baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.